Selamat pagi, Kak Cetena. Pada pertemuan pagi ini saya akan berbicara yang pertama mengenai equipment yang dibutuhkan bagi tanker chemical. Yang kedua bicara mengenai safety performance untuk monitor cargo operation. Yang ketiga bicara mengenai stabilitas yang berhubungan dengan kemuatan pada cargo operation. Lalu yang berikutnya, saya akan bicara lagi mengenai pengertian, pengetahuan mengenai loading dan discharge. Inilah 4 pokok yang kita harus paham. Yang pertama saya bicara mengenai sistem perpipaan. Kita tahu bahwa chemical ini adalah salah satu muatan kimia curah yang sangat beracun, yang sangat punya potensi untuk bisa terjadi kebakaran. Maka itu sebabnya sistem perpipaan penting untuk dibicarakan. Kenapa? Karena sistem perpipaan ini mengacu sehingga tidak mudah untuk terjadi pencemaran. Kemudian dapat mengurangi masalah pembersihan. Yang ketiga, kemungkinan pembongkaran muatan secara bersamaan pada setiap tangki. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Lalu pemisahan muatan yang tidak cocok, bertentangan, maka diperlukan double flash. Ini yang penting. Kemudian kita bicara mengenai valve. Valve yang dipergunakan di kapal chemical adalah ada beberapa yang kita pakai adalah pertama glove atau gate dan butterfly. Glove atau gate ini biasanya dipakai pada main valve pada saat pemuatan atau discharge main valve. Lalu yang berikutnya adalah bisa memakai butterfly. Butterfly ini dipakai hanya untuk mengatur tekanan. Butterfly. Nah, kita tahu bahwa pompa kargo ini untuk chemical adalah pompa yang sifatnya adalah centrifugal deep fill pump. Artinya pompa ini terendam di dalam tangki kargo. Nah, kita tahu bahwa cara kerjanya pompa sentrifugal pada pertemuan pertama saya sudah bahas itu, bahwa cara kerjanya pompa sentrifugal ialah merubah tenaga mekanik menjadi tenaga kinetis. Nah, kelemahan daripada pompa sentrifugal ini ialah apabila tinggi elevasi sangat menentukan untuk kecepatan aliran. Tinggi elevasi di sini dimaksudkan ialah pompa yang terendam di dalam tangki kargo itu, maka pipa isapnya secara ketinggian akan menuju ke main deck. Maka inilah yang disebut tinggi elevasi, di mana ini adalah hambatan. Nah, itulah sebabnya maka pompa chemical harus dilengkapi dengan hydraulic system untuk mempercepat kecepatan aliran pada saat pengisapan untuk dilanjutkan ke discharge pipe. Maka di sini dibutuhkan kerangan untuk mengatur itu, yaitu kita memakai butterfly valve. Kemudian kita bicara mengenai ventilasi. Ventilasi. Kita tahu bahwa absolut temperatur dari chemical ada 37,8 derajat Celcius. Sedangkan critical temperatur itu berada pada level 340 derajat Celcius. Lalu menuju kepada temperatur ignition, itu temperatur yang kebakaran tanpa disulut, yaitu 400 sampai 500 derajat Celcius. Nah, ketika kita jaga pada saat kapal berlayar, maka kita harus memperhatikan itu, temperatur absolut itu. Jangan melewati temperatur critical temperatur. Maka kalau dia sudah melebihi daripada absolut temperatur, maka kita perlu memasukkan alat pendingin, yaitu inhibitor. Masukkan ke dalam tangki kargo sesuai dengan komposisi daripada jumlah muatan yang ada di dalam tangki kargo tersebut. Nah, ketika dimasukkan maka ada cooling down, sehingga
uap dari chemical ini akan dikeluarkan melalui venting arrangement. Nah, venting arrangement ini untuk tipe 1 dan tipe 2, tipe 3 berbeda. Tipe 1 dan tipe 2 adalah ketinggian daripada main deck adalah 10 meter. Sedangkan tipe 3 adalah 3 meter. Karena tipe 1, tipe 2 kan bawa muatan yang sangat berbahaya. Tipe 1 muatan sangat berbahaya, tipe 2 berbahaya, tipe 3 sedikit berbahaya. Sehingga ketinggian venting arrangement pada tipe 3 hanya 3 meter. Tapi tipe 1 dan tipe 2, 10 meter dari main deck. Nah, ketika kita masukkan inhibitor ini ke dalam tangki kargo, maka akan terjadi penguapan ke atmosfer. Sehingga kita terhindar dari menghirup gas-gas racun. Kemudian bicara ventilasi, berarti ventilasi atau venting arrangement itu ada dua tipe, yaitu ventilasi tertutup dan ventilasi terbuka. Ventilasi terbuka dan ventilasi tertutup bagi semua kapal tanker chemical. Ada tertutup dan ada terbuka. Kemudian saya pindah lagi. Kalau kita masukkan inhibitor ke dalam tangki kargo, maka apabila kita mengantre untuk adakan pembongkaran, maka chemical kita bisa bertahan selama 3 bulan. Kalau kita masukkan inhibitor dalam tangki kargo, maka kita punya muatan bisa bertahan selama 3 bulan. Saya masuk lagi kepada flange. Pada sistem perpipaan itu kan pasti ada flange. Maka IMO tidak memberikan rekomendasi kepada sistem flange yang sifatnya berekspansi. Tidak bisa. Tidak diberikan rekomendasi sama IMO dalam hal ini IBC Code untuk memakai flange ya yang ada fleksibelnya. Karena apa? Karena bisa terjadi penumpahan chemical. Karena flange itu kan dia pakai fleksibel, berarti ada aliran fleksibel, aliran chemical dalam pipa, maka dia bisa mengakibatkan ada getaran, ada tekanan di situ, sehingga bisa terjadi penumpahan chemical. Yang diberikan rekomendasi adalah flange yang tidak ada fleksibel. Dan persyaratan adalah packing yang dipakai adalah packing yang harus sesuai dengan lubang diameter inside daripada pipa itu. Ya. Kemudian mengenai valve. Semua valve atau katup muatan harus dapat dioperasikan dari main deck. Karena pompanya ada di dalam tangki kargo. Maka semua valve atau katup muatan harus dioperasikan dari main deck. Peraturan IMO mengisyaratkan bahwa satu kerangan atau satu katup untuk menutup dioperasikan secara manual pada setiap pengisian dan pembongkaran. Bahwa katup-katup yang ada di main deck itu bisa dilaksanakan secara manual. Nah, jika pompa portable digunakan untuk membongkar muatan, maka katup penutup tidak diperlukan pada saluran pembongkaran atau di slide. Ada satu kerangan penutup pada setiap koneksi selang muat. Ada remote untuk menghentikan semua pompa muatan dan perlengkapan yang sejenisnya. Ada juga remote di situ. Ada juga bisa manual, ada remote. Kemudian saya akan bicara mengenai spesifikasi pemakaian valve. Operasi tanker kimia secara umum, semua valve masuk dalam sistem pemuaian, yaitu glove, gate, dan butterfly. Nah, apabila valve dan pipanya dari stainless steel, maka perlu dibersihkan dengan air tawar. Karena jika pakai air laut akan korosif. Karena klorida akan membantu pembentukan karat dan akan masuk ke dalam sistem. Saya kembali ke pompa lagi. Bahwa jenis pompa yang dipergunakan di kapal chemical ialah sebagian besar ada pompa deep fill pump centrifugal. Ada juga bisa pakai screw
Ada juga bisa pakai pompa torak. Tetapi yang diutamakan adalah sentrifugal di fuel pump. Tetapi kelemahan daripada pompa sentrifugal di fuel pump ini ialah menimbulkan masalah hanya sedikit problem saat menghisap muatan yang kental. Inilah sebabnya. Maka harus dibantu dengan hydraulic system. Itu pompa Fram. Maka ciri khas pom sentrifugal mempunyai tenaga besar pada tingkat muatan yang rendah. Maka diperlukan valve pengatur aliran cairan pada kerangan pompa untuk mencegah terjadi overloading atau kelebihan muatan. Maka dipakailah butterfly valve. Saya akan masuk lagi di dalam rencana pemuatan. Persiapan penempatan muatan selalu direncanakan dengan trim positif. Bila melaksanakan pembongkaran tanpa harus mengisi balas. Jadi ada juga beberapa kapal yang bisa mengisi balas sementara kita loading supaya mencegah trim tetap positif. Itu kita memakai helium pump. Di mana kemiringan kapal 2,5 derajat, maka pompa helium pump otomatis akan bekerja sehingga kapal kembali pada trim positif. Boleh pakai, boleh tidak. Tapi itu nanti kita cantumkan di dalam safety source checklist. Dalam safety source checklist itu nanti kita cantumkan di situ. Siapa pakai helium pump, artinya memakai pompa balas otomatis. Ya, lalu sebelum kita loading ini ada loading squeeze. Rencana pemuatan ini, maka Mualim 1 sudah membuat loading squeeze. Rencana pemuatan. Peraturan mengisyaratkan kepada kita bahwa loading atau discharge selalu mulai dari tangki 1. Loading atau discharge mulai dari tangki 1. Lalu mengacu kepada alis yang telah ditentukan yang dibuat oleh Mualim 1. Jadi kita yang bertugas di kapal ini mengacu kepada alis yang telah ditentukan oleh Mualim 1 itu. Supaya kita mengacu kepada trim positif. Kita harus mengacu ke situ. Kemudian sistem perpipaan harus dipisahkan dengan double blind flange untuk mencegah terjadi kesalahan dalam penanganan muatan. Selalu memeriksa muatan dengan kargo hazard dataset untuk kebocoran antar muatan. Muatan-muatan yang beracun tidak boleh ditempatkan pada tangki yang bersebelahan karena produk muatan, produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Ya, produk-produk yang berpolimerisasi ada styrene, vinyl chloride tidak boleh berhubungan dekat dengan muatan yang memerlukan pemanasan atau heating. Tidak boleh. Produk-produk yang mudah menguap atau volatile seperti aromatis, ketones, alkohol, dan lain-lain tidak boleh ditempatkan bersebelahan dengan muatan panas. Tidak boleh itu. Kita tahu bahwa untuk sistem chemical ini mudah sekali terjadi polimerisasi. Mudah sekali terjadi polimerisasi. Ada beberapa muatan yang dipisahkan pipanya. Tangki 1 pompa tersendiri, pipanya juga tersendiri, dan seterusnya. Karena mencegah terjadi polimerisasi. Polimerisasi ialah kenaikan temperatur secara tiba-tiba. Karena kontaminasi antara molekul senyawa. Bukan kontaminasi muatan, bukan. Kontaminasi molekul senyawa. Dan akan terjadilah polimerisasi atau kenaikan temperatur secara tiba-tiba. Dan akan menuju kepada auto ignition, kebakaran tanpa disuruh. Ini yang sangat penting.
yang perlu kita tahu. Kemudian saya akan masuk lagi ke sini. Muatan kimia yang telah ditentukan tidak cocok, maka dapat diangkut pada kapal-kapal yang sama, yang mempunyai pemisah antar muatan, agar diyakinkan termasuk kargo pom, cover dam, dan tangki-tangki kosong lainnya yang bertentangan dengan berisi muatan yang tidak cocok. Pipa muatan diatur tersendiri, tidak melewati tangki muatan yang berisi muatan yang bertentangan. Sistem ventilasi sendiri untuk tiap tangki muatan yang berisi muatan yang tidak cocok. Ventilasi tadi, saya katakan tadi, muatan-muatan yang bereaksi dengan udara harus dipisahkan dengan menyelimuti muatannya dengan gas nitrogen atau gas tembang. Maka di dalam peraturan IMO, pembongkaran diwajibkan memakai IMO, memakai IGS, Inner Gas System. Nah, ketika inner gas system dimasukkan ke dalam tangki kargo, maka dia akan membuat sehingga walaupun ada udara luar oksigen yang masuk ke dalam tangki kargo, maka dia tidak menimbulkan flammable rings dan tangki kapal kita tidak bisa terbakar. Itu adalah gas tembang atau gas nitrogen yang dibuat dari gas bekas boiler atau gas bekas generator AJS. IMO menganjurkan begitu. EB check code untuk pembongkaran dan loading sebaiknya memakai AJS supaya menghindari terjadi kebakaran pada tangki. Karena chemical ini bisa terjadi kebakaran kalau dia ada dalam tangki. Tapi kalau dia tumpah ke laut, maka tidak punya potensi terjadi kebakaran. Ya. Chemical dalam tangki bisa terbakar, tetapi tumpah ke laut tidak terbakar. Kenapa dalam tangki kita ada kandungan gas nitrogen, kandungan gas daripada hidrokarbon? Karena kita tahu bahwa pembuangan bahan baku daripada chemical ini juga berasal dari crude oil. Nah, crude oil ini kan ada 3 jenis, parafanis, naptanis, dan aromatis. Nah, ketiga unsur crude oil ini begitu diambil dari gas alam, maka dia ada kandungan gas hidrokarbon di situ yang punya potensi terjadi kebakaran kalau ada kandungan-kandungan itu. Sehingga walaupun crude oil ini sudah masuk di impurity, dibersihkan, masuk di refinery, dan jadilah gas LPG atau butana ya, gas LPG yang bahan bakarnya adalah butana, dan dia juga bisa menjadikan bahan bakar direct produk atau clean produk, MFO dan ASD. Juga sebagian besar akan menjadi chemical. Nah, walaupun sudah melalui proses impurity atau sudah melalui proses refinery, tetapi masih terbawa kandungan gas hidrokarbon ke dalam tangki kargo kita. Yang secara teoritis 8% baik tangki positif. Nah, kalau kita tidak memakai gas tembak untuk menjaga kondisi dalam tangki kargo, maka ketika ada udara luar yang masuk, maka dia terbentuklah flammable rings. Dan tangki kita bisa terbakar. Itulah sebabnya kita harus memakai AGS untuk bongkar atau loading. Tetapi kalau bicara tank cleaning, maka chemical itu berbeda tank cleaningnya. Menurut aturan Dr. Murphy, bahwa klasifikasi tank cleaning untuk chemical tergantung dari tipe muatan. Chloride tipenya beda, amoniak beda, tergantung tipe muatan. Bisa pakai air laut panas, bisa pakai air laut dingin, sesuai dengan standarisasi
yang dibuat oleh Dr. Murphy. Kalau memakai konvensional tank cleaner, memakai butterboard. Tetapi kalau memakai AGS, tidak. Cukup gas tembam atau gas nitrogen dimasukkan ke dalam tangki kargo dan proses pembongkaran atau loading. Tapi kalau kita mau tank cleaning untuk kapal mau menuju ke docking atau mau ganti muatan, maka tentu kita memakai konvensional sesuai dengan tipe muatan yang kita punya. Nah, secara teoritis, apabila kita memakai AGS untuk bongkar, maka seharusnya pada saat kita selesai memakai bongkaran, maka mestinya tangki kita sudah free gas. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita masukkan ventilasi udara secara portable supaya ada sirkulasi dalam tangki kargo. Kita periksa kandungan gas hidrokarbon, kita periksa oksigen analyzer. Kalau semua sudah memenuhi persyaratan 21% oksigen analyzer, maka kapal kita bisa dikatakan free gas. Kemudian saya akan coba lagi yang terakhir. Kita akan bicara mengenai pengetahuan tentang kargo cair curah dan yang ada hubungan dengan stabilitas dan integritas struktural kapal kita. Tadi saya katakan bahwa sebelum kita loading, maka yang satu sudah punya loading space, rencana pemuatan. Tangki 1 alisnya berapa, tangki 2 berapa, tangki 3 berapa, dan seterusnya. Dia sudah buat itu. Ya, sudah buat itu. Loading, tangki 1, tangki 2, dan seterusnya. Itu yang disebutkan alis pada tiap tangki. Supaya kita selesai loading, maka trimnya adalah trim positif. Nah, untuk kapal-kapal muatan curah itu, maka sebagian besar itu kita loading 97% saja fullnya. 97% saja. Berarti ada space untuk full. Nah, ini biasanya terjadi sloshing. Maka fenomena ini bisa terjadi liquid sloshing atau cairan tumpah yang terjadi pada tangki kapal yang terisi sebagian muatan yang mempengaruhi stabilitas kapal. Kenapa? Karena ketika ada ombak besar, ada gerakan, maka ada tekanan dari air laut, dari luar, dari eksternal, membuat ada gerakan cairan di dalam tangki kargo. Jadi cairan dalam tangki kargo ini akan menerima gerakan ketika kapal kita dihantam ombak, lalu cairan itu akan bergerak. Nah, lama kelamaan itu sloshing. Bisa terjadi kebocoran. Begitu. Nah, sloshing terjadi ketika kapal yang membawa kargo cair bergerak dalam gelombang. Kan, gerakan kapal akan mengakibatkan sloshing yang selanjutnya mempengaruhi gerakan kapal. Sehingga ada efek sloshing dari cairan yang dianggap sebagai faktor penting bagi kapal muatan curah yang mengangkut muatan cair. Nah, dalam industri maritim diketahui bahwa efek sloshing cair terjadi di tangki kapal yang terisi sebagian muatan cair. Nah, untuk kapal yang sedang bergerak pada tangki yang terisi sebagian, energi yang ditransmisikan, dipindahkan dari gelombang laut yang bekerja dari luar. Ada tekanan dari luar, ombak dari luar akan menekan lambung kapal sehingga energi itu ditimbulkan dan akan mempengaruhi muatan cairan cair yang ada di dalam tangki kapal. Oke,
Yang terakhir, saya akan bicara mengenai safety. Pada waktu kita mau loading atau kita di charge ya, loading up atau di charge, sebaiknya volume satu mengumpulkan semua kru untuk menjelaskan bahwa hari kita punya muatan ada muatan yang sangat berbahaya atau muatan yang berbahaya atau muatan yang sedikit berbahaya. Karena itu ditulis di dalam materi safety data set. Materi safety data set menjelaskan itu. Pada waktu kita loading, selesai loading, materi safety data set atau MSDS itu kita harus bawa juga ke pelabuhan di cas. Nah, materi safety data set ini bukan dokumen kapal, tapi surat keterangan dari yang punya muatan yang mengatakan bahwa muatan ini sangat berbahaya, kurang berbahaya, atau berbahaya. Sehingga kru memahami itu. Dan nakoda atau badan satu menempelkan itu di ruang-ruang yang mudah dibaca. Supaya semua orang bisa membaca itu. Dan ketika kita selesai loading, maka material safety data set ini kita harus bawa juga di pelabuhan di cas. Karena kalau tidak ada itu sertifikat data set, maka orang-orang di loading di discharge port tidak bisa melaksanakan pembongkaran karena dia tidak tahu apa risiko dari bahaya muatan itu. Sehingga harus ada material safety data set. Memang dia bukan dokumen kapal, tapi dia ada surat keterangan yang menjelaskan bahwa muatan ini tipe muatan berbahayakah, sangat berbahayakah, atau kurang berbahaya. Dan itu harus dibawa. Kalau tidak bisa dibongkar muatan kita. Lalu tingkat risiko muatan yang akan dibongkar. Kita memberikan pemberitahuan kepada semua kru bahwa ini loh tingkat risiko muatan yang akan dibongkar. Memakai pakaian pelindung kerja yang aman. Disiapkan alat-alat pemadam kebakaran yang memadai. Tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi penumpahan di lambung kapal kita? Artinya kita harus pakai skruter. Tutup lubang-lubang di main deck supaya dia jangan tumpah. Kalau ada pipa yang pecah, dia tidak tumpah ke lambung kapal. Peralatan medis tambahan harus ada. Di deck harus ada shower, ada wadah yang disiapkan. Apabila racun masuk ke mata kita, maka kita merendam muka kita, masukkan di wadah itu, lalu diguyur selama kurang lebih 15 menit. Supaya racun yang ada masuk ke dalam mata kita itu yang kurang lebih adalah 1/1000 ppm bisa keluar dari mata kita. Jangan dikocak-kocak itu mata. Ya, jangan dikocak-kocak gitu mata karena mata kita bisa rusak. Dalam keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa chemical di dalam tangki kargo bisa terbakar. Kenapa bisa terbakar? Karena di dalam tangki kargo ada kandungan gas hidrokarbon yang punya potensi terjadi kebakaran. Kalau kita tidak memakai gas tambahan untuk menahan supaya walaupun ada udara luar yang masuk, maka tidak terbentuk flammable rings. Tetapi kalau chemical tumpah ke laut, tidak terbakar. Tidak terbakar. Hanya dia menimbulkan pencemaran udara, air pollution, annex 6. Sebagaimana caranya Pak kalau dia sudah turun tumpah ke laut? Dalam skala yang katakanlah diameternya 1 meter atau 2 meter persegi, kita cukup semprotkan saja dengan air. Minta air hidran dari kamar mesin, kita semprotkan mulai dari lingkaran luar. Dan lama-lama dia mengecil dan dia akan terbuang ke atmosfer. Tapi kalau skalanya besar, terpaksa kita harus memberitahukan kepada port state control bahwa di kapal saya ada pencemaran. Nanti orang port state control datang dengan tim penanggulangan pencemaran, dia akan membawa oil bomb
dievakuasi, dia jangan tercemar kemana-mana, atau dia juga bisa mengisap cairan itu. Tetapi penuh dengan risiko. Orang kapal tidak bisa kerjakan itu. Yang kerjakan adalah tim yang sudah terlatih, yang bisa melaksanakan itu. Jadi, chemical tumpah laut tidak terbakar. Dalam tangki bisa terbakar, karena ada kandungan gas hidrokarbon di dalam tangki kargo. Semoga pelajaran pertemuan kelima ini jadi bermanfaat bagi peserta. Kalau tadi saya jom, mungkin kurang memahami karena signal. Tapi harapan saya dengan memberikan video ini dapat sedikit memberikan gambaran bahwa saudara-saudara bisa menerima pertemuan ke-6 sebagai bahan pembelajaran pada waktu saudara kembali ke kapal saat saudara on board. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang ke-7. Bye.